Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Alnur, kelas Ilmu Lingkungan A Stambuk M1B1 1913. Saya akan memaparkan materi tentang manusia perancang keberlanjutan lingkungan. Yang pertama yaitu melembagakan kembali kearifan-kearifan lokal tradisional. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Salah satu wilayah kearifan lokal yaitu kearifan lokal Kampung Adat Kerempuan Sinjai, Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Tompo Bulu. Bulu Podok memiliki ritual unik bagi siapa saja yang ingin masuk ke wilayah tersebut. Sebagai tanda penghormatan pada para leluhur, kamu harus mengambil sebuah batu dan selembar daun. Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi derajat wanita dan menganut matrilineal. Selain itu, rumah adat Kerampuan pun memiliki filosofi seperti tubuh manusia. Ada beberapa objek yang dikeramatkan di desa tersebut, antara lain sebuah kolam tua untuk memandikan balita dan makam purba. Dua yaitu mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat beresiko. Ciri masyarakat modern, perkembangan masyarakat di bawah kendali ilmu, teknologi, dan pemikiran yang rasional. Perkembangan pesat masyarakat menuju kondisi semakin mengglobal, baik berkaitan dengan wilayah, ekonomi makro, investasi politik, maupun pada perkembangan dan penyebaran teknologi. Sebagai akibatnya, gerak dan corak hidup masyarakat tidak mungkin dijelaskan hanya sebatas kepentingan lokal maupun nasional saja, tetapi harus dijelaskan sesuai dengan konteks global. Waspada masyarakat yang berisiko. Risiko bisa tidak terlihat, tidak bisa diubah, dan didasarkan pada interpretasi kasual. Risiko diproduksi manusia lewat sumber-sumber kekayaan dalam masyarakat industri. Risiko berhubungan dengan masyarakat yang mencoba melepaskan tradisi dan pengetahuan masa lalu dengan menganggap bernilai dan berharga perubahan-perubahan dan masa depan. Risiko tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, serta risiko dan kelas tidak terpisah. Yang ketiga yaitu mengampanyekan sustainable society. Yang pertama yaitu pendekatan sistem dan pengelolaan lingkungan. Ada beberapa aspek. Yang pertama aspek agama, aspek hukum, aspek politik, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Di mana aspek agama beribadah bukan hanya berkisar pada hal berdoa, puasa, dan lain-lain, tetapi sudah mengajak masyarakat untuk melindungi lingkungan. Aspek hukum, membangun ide dan kesadaran tentang penyelamatan lingkungan. Aspek politik, peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Aspek pendidikan, pembentukan watak dan karakter manusia. Yang terakhir yaitu aspek ekonomi, di mana pembangunan yang mengorbankan segala sumber daya yang ada demi mendapatkan keuntungan yang besar. Yang terakhir yaitu arah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di mana di suatu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber-sumber tersebut. Ada beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, prinsip keadilan antar generasi, dan yang terakhir yaitu prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.